Marilah kita ridho apapun yang akan terjadi hari ini. Apapun yang terjadi hari ini adalah sesungguhnya apa yang telah Allah catatkan kepada kita. Yang Allah gantungkan di leher kita. Setiap hari kita memerankan peran. Peran yang disinilah sesungguhnya kebanyakan dari kita masih belum paham. Siapa yang telah menetapkan itu? Siapa yang telah memilih itu? Ingatlah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam hidup, tidak ada paksaan dalam agama. Maka Allah hanya akan membuat kepada kita adalah undang-undang. Maka disitulah ada hukum sunatullah. Maka manusia berjalan di dunia ini adalah yang berjalan sesuai sunatullah. Siapapun kamu, apapun keyakinan kamu, apapun agama kamu, maka kau akan mendapatkan Allah. Apa itu sunatullah? Adalah undang-undang Allah. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kita tidak bisa merubah sunatullah. Seperti apa? Tidak bisa merubah sunatullah. Adalah undang-undang Allah. Kamu menolak siang, menolak malam, tidak bisa kamu menolak siang. Itulah kenapa takdir dibagi ada takdir mubarom, ada takdir mu'alaq. Bagi orang yang masih belum sempurna pemahaman tauhidnya, dibagi dua takdir. Tetapi bagi orang yang sudah makom aryan, makom Tuhan, yang sudah Rabbin nas, Malikin nas, tidak ada lagi takdir. Semuanya adalah takdir, itu bisa dirubah. Karena tadi, sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Tinggal di sisi kamu atau di sisi Allah. Kalau di sisi kamu tidak akan bisa merubah tadi semua. Nah, adapun innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu merubah. Bukan kamu yang bisa merubah sebenarnya. Tadi dari awal harus mengembalikan dulu. Kamu itu siapa gitu. Kalau kamu ya kamu, aku tidak ada. Maka merubah bukan berarti kamu bertambah lebih cerdas, bertambah lebih getol, bertambah lebih rajin. Bukan di situ letaknya. Tapi yang paling penting adalah muhariknya. Siapa penggeraknya? Jasad apa ruh? Itu aja dari awal. Nah disinilah maka dosa yang sebenarnya sahabat. Itulah syirik. Maka ingat Allah berfirman berulang-ulang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna. Tapi Allah akan mengampuni seluruh dosa. Nah, itulah Allah dalam hadis qudsi, walaupun dosa manusia ini sebanyak buih di lautan. Walaupun dosa manusia itu sebanyak jumlah pasir yang ada di daratan. Walaupun dosa manusia itu sebanyak dedaunan yang diciptakan Allah. Walaupun dosa manusia itu meliputi seluruh bumi. Kata Allah, aku ampuni. Tadi. Maka disinilah tobat itu adalah bukan minta maaf. Tadi. Maka tingkatan tobat macam-macam. Ada tobat dari kata taba ya tubuh taubatan, itu kembalikan. Di sisi mana kamu? Inna dina indallah. Yang disebut Islam itu inna dina indallahil Islam. Yang disebut Islam itu pada saat segala sesuatu di sisi Allah. Bukan di sisi makhluk. Inilah ada istilah khalik, ada istilah makhluk. Khalik dan makhluk. Karena makhluk itu adalah tajalli
manifestasi daripada Khalik itu sendiri. Kaca menjadi gelas kaca. Maka itulah inni jailun, menjadi. Yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Jadi apapun. Maka tadi dunia ini tentang bentuk dan rupa. Itulah makhluk sifatnya tagoyur, berubah. Maka manusia yang tidak mau berubah tuh berarti dianggap gagal oleh Allah. Bahkan kalau kalian ngerti teori evolusi, cicak yang hari ini, buaya yang hari ini, apapun benda, ya. Dulu itu makhluk-makhluk seperti singa itu ada yang bisa terbang. Tapi kemudian berevolusi, sahabat. Ya. Ada makhluk yang hidup di dinding, evolusinya Allah berikan lem pada tangannya. Itu evolusi. Makhluk yang dia rezekinya terbang, maka Allah evolusinya itu yang tadinya tidak punya sayap, sekarang punya sayap. Tuh, evolusi, perubahan. Kalau manusia itu mengerti tentang sejarah miliaran tahun bumi ini, jutaan tahun manusia, tadi semua. Dan sementara sekarang manusia terjebak dengan kisahnya sendiri. Dia selalu membuat kisah awal kehidupan Nabi Adam. Bagaimana mungkin Nabi Adam baru 10.000 tahun. Pada saat kamu sekolah saja sudah baca Homo soloensis, Homo wajakersis, Homo florensis. Itu di Nusantara, belum di Perancis, di mana. Ya, bahkan kenyataan sekarang arkeolog membuktikan bahwa ada kehidupan di Gunung Padang 30.000 tahun. Nah itu. Bahkan ada kerajaan di antara sekarang ini Kalimantan, Sulawesi, Jawa, ada kerajaan yang sekarang pernah tenggelam di sana. Ya. Ya inilah begitu panjangnya kisah manusia. Karena manusia selalu membatasi, dia tidak mau berubah. Seolah-olah manusia itu adalah dimulai dari sosok manusia yang bernama Adam. Padahal Adam itu sama aja kayak Fir'aun. Fir'aun kamu kira yang kamu benci itu Fir'aun itu yang melawan Musa. Padahal kalau kamu kisah sejarah Mesir, coba lihat. Yang disebut Parao. Parao itu Fir'aun. Jadi kalau begitu Fir'aun itu ratusan ribuan Fir'aun. Tuh. Kalau ada ratusan Fir'aun, ribuan Fir'aun, berarti ada ratusan ribuan Musa. Tadi. Maka inilah ahli sekarang ini genetika dibingungkan. Dari mana munculnya bahasa? Kok ini bahasanya begini, yang itu bahasanya begitu. Kalau kalian ngerti tentang linguistik, kapan itu lahir bahasa, kamu akan mengerti kenapa ada bahasa Sanskerta, bahasa Palawa. Bahkan ada bahasa makhluk yang pertama yang ada di Nusantara. Abah sudah bahas semuanya. Termasuk bahasa Ibrani, termasuk bahasa Aramik, termasuk bahasa Arabik. Nah, ini karena manusia adalah tidak move on, tidak mau mempelajari sejarah dirinya sendiri. Maka muncullah ilmu antropologi, ilmu sosiologi, muncullah ilmu arkeologi. Tuh. Nah, sekarang ini di akhir zaman oleh Allah mulai dinaikkan ilmu arkeologi sehingga manusia bisa menemukan jejak tapak manusia jutaan. Maka itulah ada benda yang bisa digunakan oleh Allah tadi. Ada radium, ada uranium, ada karbon. Nah, karbon tadi dengan perlakuan karbon kita bisa mengetahui benda ini umurnya sampai 1.000.000 tahun.
Tapi dengan radium, uranium, manusia bisa memahami sejarah dunia ini hanya dengan melihat satu contoh kecil. Nah, itu dengan 1 miliar tahun lebih, sahabat. Jadi nanti ke depan ini manusia semakin canggih. Nah, hati-hati. Sekarang kata Abah sudah masuk era digital. Ya. Era digital. Nanti yang akan dakwah itu bukan lagi ustadz, kiai-kiai, pendeta-pendeta. Bukan. AI nanti. Nanti Tuhan menciptakan lewat manusia. Karena tidak ada penciptaan di dunia ini semua. Kalau bagi orang tauhid, tidak ada yang menciptakan apapun kecuali Tuhanlah pencipta itu. Nah, tetapi kita manusia, nah, di sisi mana? Pada porsi mana? Maka inna rabbaka ahata binas. Tuhanmulah yang meliputi dirimu, tapi kamu sebagai kamukah? Kamu sebagai ibliskah? Kamu sebagai pohonkah? Kamu sebagai binatangkah? Maka disitulah kenapa ada 9 ruh paling tidak dalam tubuh kita. Ada ruh Tuhan yang ditiupkan Tuhan. Disebut ruh idofi misalnya. Ya. Ada ruh nabati. Ruh yang sudah masuk di tanaman. Ada pada kita. Ruh hewani ada pada kita. Ruh Tuhan. Ruh Al-Qudsi ada pada kita. Itu disebut Ruhul Kudus oleh orang Kristen. Ya. Ada pada kita semuanya. Maka kita ini adalah merupakan objek penelitian Allah. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apakah kamu tidak meriset? Itulah kenapa surat yang 5, nah inilah yang sekarang jarang dibaca manusia. Padahal inilah pertama kali Allah mengajarkan thariqat pada nabi kita. Hakikat pada nabi kita adalah dengan membaca diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dimulai dari penciptaan. Itulah kenapa tapi dalam penciptaan Al-Quran kita juga harus mengerti istilah-istilah Allah. Ada bada'ah. Bada'ah itu penciptaan tanpa role model. Allah menciptakan segala sesuatu karena Allah itu bisa innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi yang disebut bada'a menggunakan hamzah itu berarti copy paste. Maka sebenarnya bagi orang yang sudah mengerti bahwa ternyata manusia ini hanya diulang karena Allah sudah menggunakan banyak kata bada'a. Nah itu. Berarti sebenarnya ini bukan kehidupan yang pertama. Bahkan kalau Abah kasih tahu kalian, kita pernah jadi umatnya Nabi Adam. Kita pernah umatnya Nabi Sis. Kita pernah umatnya Nabi Nuh. Kita pernah direndam pada saat umat Nabi Nuh. Kita pernah dikejar-kejar pada saat umat Nabi Musa. Itu sebetulnya tentang kita. Semuanya. Maka disinilah pengetahuan manusia tidak akan sampai kecuali dengan pengetahuan Tuhan. Hanya pengetahuan Tuhan akan sampai pada manusia kalau manusia mempanakkan dirinya. Nah inilah konsep dari awal. Siapa yang berjalan? Siapa yang ada? Jadi bukan tentang menyembah, tentang sholat. Itu apalagi dibahas lagi puru. Nah inilah sekarang ilmu pun sudah bab puru terus digali. Tapi bab usul nggak pernah digali. Nah tadi, maka Abah yang kemarin tanya, kias pun dibagi. Ya. Kenapa ada kias lugawi, ada kias usuli, ada kias mantiki. Nah, silakan kamu melihatnya secara mantik, secara usul, ataukah secara lugawi. Nah, kebanyakan manusia ini terjebak pada kias lugawi. Tadi semua. Ya. Dan termasuk juga adalah memahami tauhid adalah ada kodim jamani, ada kodim idofi, ada kodim zati. Ini yang harus dipahami. Ada wujud waham, ada wujud arad, ada wujud. Inilah mana yang wujud jati, mana wujud arad, mana wujud waham. Nah inilah, tapi maaf ya,
Tidak ada yang bisa paham ini kecuali Allah. Man arafullah fahuwa Allah. Yang tahu Allah itulah Allah. Berarti yang tahu Allah itulah Rabbin Nas. Sudah jadi Tuhannya manusia. Malikin Nas. Sudah jadi rajanya manusia. Bahkan ilahin Nas. Ayolah. Sesungguhnya perjalanan kita dari suratul Fatihah sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas itu perjalanan. Sama seperti perjalanan dari alif menuju huruf ya. Huruf hijaiyah itu terakhirnya adalah ya. Huruf terakhir Al-Quran itu di penghujungnya shin. Maka perjalanan manusia itu Bukit Turisin atau Jabal Nur pada Nabi Muhammad. Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Karena kita berasal dari cahaya. Dari Nur Muhammad jasad kita. Dari Nur Muhammad ruh kita. Jangan dulu ngomong undang-undang fikih A, fikih B, fikih C, mazhab A, mazhab B. Kalau tadi kata Tuan Syatilah, bidayahnya salah. Apapun yang kau bahas di dalamnya salah. Maka inilah kenapa sekarang masih banyak manusia yang belum bisa menerima thariqah. Nah, tadi karena dia belum melihat yang disebut kias usuli. Maka dalam hukum itu ada haram, ada halal, haram, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, ada haram. Kita harus ngerti. Haram bukan tidak boleh. Halal bukan berarti boleh. Nah disinilah kita harus mengerti maknanya dalam. Karena Al-Quran, innal Qur'ani sab'atu butun. Tapi yang masalahnya di sini tidak mungkin kamu mengetahui semua ini. Kecuali adalah. Maka tadi kenapa kata Allah. Bahwa nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi mayyasha. Ada Allah berikan kepadanya adalah. Nur yang mayyasha. Ilmu yang mayyasha. Rizki yang mayyasha. Man yasha itu pada posisi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Maka seorang pencerah tergantung di level mana, seberapa dia pencerahan yang dia sudah terima, seberapa tinggi gunung yang dia sudah naik. Tadi semua. Makanya kenapa kata Abah, tasakuran menggunakan tumpeng nasi kuning. Seperti gunung. Wayang golek dimulai dengan benda yang mirip gunung. Tadi semua. Candi Borobudur bagi Buddha. Tadi sudah ada Kamadatu. Ada Rupa Datu. Ada Arupa Datu. Coba pahami oleh kalian. Supaya kalian kalau paham. Tidak akan lagi menuduh kafir kepada semua orang. Yang tidak seagama dengan kamu. Inilah akibat dangkal pemahaman manusia terhadap Tuhannya. Munculnya kisah surga. Padahal Quran tidak pernah cerita jannah, dan nar, dan nur. Tadi semua. Hanya tidak sadar karena tidak mengerti pertumbuhan bahasa. Sebetulnya istilah naraka itu adalah naraloka. Loka itu lokasi. Di mana kamu menderita. Kenapa menderita? Karena tidak sesuai dengan kehendak kamu. Kamu mau untung, yang datang rugi. Itu neraka. Naraloka. Lokasi itu membuat kamu tidak bahagia. Itulah neraka. Maka neraka tidak surga. Karena surga dan neraka itu satu titik. Semuanya berasal dari titik yang sama. Tadi semua. Sama seperti Jalal. Jalal ya Kohar. Kohar ya Jamal. Jamal ya Kamal. Titik yang satu. Kapan disebut pada sisi Jalalnya? Kapan pada sisi Koharnya? Dan ini semua sahabat. Wallah. Hanya yang tahu Allah. Man arafullah fahuwa Allah. Itu kan Nabi bersabda. Yang tahu Allah itu Allah. Tadi. Ya. Maka dibagilah manusia. Ada nabi, ada rasul. Tuh. Tadi.
Maka jangan juga batasi istilah Rasul. Rasul itu akan ada selama kehidupan ini ada. Dan kehidupan ini akan terus ada. Karena kehidupan ini adalah perwujudan nyata. Dan dohirnya manifestasi dari sang ada itu. Nah disinilah juga kegagalan manusia memahami tauhid. Akhirnya terjebak pada furu yang sebetulnya sia-sia. Tadi semua. Itulah kenapa dia ingatkan. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Manusia yang menyembah pada huruf, pada pinggirnya saja. Sehingga dia menderita. Belajar syariat, tidak mengerti. Syariat itu sebenarnya adalah untuk bagaimana memperbaiki diri. Syariat itu. Diri yang mana? Karena syariat itu dilakukan dengan tubuh. Maka sebenarnya yang ingin ditonjolkan pada syariat itu fi'il, perbuatan. Nah, perbuatan siapa lagi? Nah, disinilah persoalan. Perbuatan kamu atau perbuatan Allah? Maka disinilah Abah bahas tadi malam. Jangan kita mengakui yang bukan hak kita. Dan jangan minta pahala dari kerjaan yang bukan kita pelakunya. Itu syai'atoilah, dua hikmah. Kalau kamu sudah ngerti bahwa kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan, kalau dahulu Allah itu sendiri dan sekarang pun Allah itu ada sebagaimana adanya dulu, berarti yang disebut amal itu apa? Tuh, siapa yang beramal? Maka tadi baginda Nabi bersabda, ada banyak sholat tapi tidak sholat. Banyak orang saum tapi iftar. Buka. Tapi banyak orang iftar tapi saum, kata Nabi. Ada orang pergi haji tapi tidak haji. Maka haji yang mabrur itu kisah yang Abah temukan saja udah 12 kisah manusia mendapatkan gelar haji mabrur. Pada saat zaman baginda Nabi ada seorang manusia bernama Abdullah bin Abdul Mubarak justru tidak pergi haji. Kesini barulah kisah-kisah para ulia. Dari semua yang pergi, yang mendapatkan haji mabrur, tidak ada yang ke Mekah. Coba catat itu. Kalau kita beragamanya dengan akal, bukan dengan nafsu, pasti kita pun akan bisa menerima. Karena kenapa harus haji itu harus ke Mekah? Nah, yang dimaksud Mekah syariat dan hakikat. Itulah kenapa kita harus memahami agama itu syariat. Syariat belajar untuk bagaimana membenahi diri. Syariat untuk melihat fiilnya pada tubuh ini. Dia itu ada ilmunya. Fikih namanya. Iya, fikih itu, maka itulah. Kalau Imam Syekh Muhi Pamijahan membaginya ibadah. Dia kata ibadah, abada ya'budu, ibadatan. Mengabdi. Yang pertama, maka tadi secara ilmu hakikat tubuhmu hamba. Tuh. Mengabdi hamba. Maka Nabi Muhammad sebagai hamba, bi'abdihi, beliau sebagai hamba. Jadi perjalanan awal manusia itu harus jadi hamba. Tuh itu. Awalnya bi'abdihi asyra, dijalankan. Bukan saro, jalan dewe. Sekarang umatnya ibadah pada Allah jalan sendiri. Gitu. One day one judge. Kelihatannya bagus menurut manusia. Tapi sedikit pun tidak ada di aras Allah. Ini harus paham supaya kita nggak sia-sia. Itulah kenapa awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal pada Allah. Tapi kenal pada Allah itu tidak akan terjadi kecuali kenal pada diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Kenapa? Kenal diri, kenal Tuhan. Karena diri dan Tuhan, diri siapa ini? Maka dibagilah oleh orang-orang yang sedang belajar tasawuf, aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Aku 4 syariat. Letaknya pada tubuh. Aku 3 torikot. Letaknya pada hati. Aku 2 hakikat. Letaknya pada jiwa. Aku 1 syir.
zat. Itulah sejatinya aku. Syariat belajar untuk membenahi diri, untuk ngerti af'al Allah pada tubuh, didiamkan, digerakkan, bahkan disolehkan dan tidak solehkan. Kamu harus mengerti khairihi dia wa syarrihi dia pada tubuh ini. Maka Abah sudah menghimpun, bukan Abah, karena Abah udah mati. Ingat itu. Kalau Abah nggak mati, Abah tidak akan tahu banyak hal. Karena Abah matilah. Ternyata pada saat kamu bukan kamu, disitulah man arafullah bahwa Allah. Itulah kenapa mereka mengatakan ana al-haq, akulah Allah. Saya sendiri jenar, ana Rob, akulah Tuhan itu. Semua banyak mereka mengatakan aku Allah, tapi aku orang syariat suka menuduh. Padahal orang yang sudah aku yang aku di dalam aku bukan aku yang aku 4, bukan aku 3, tapi aku sejatinya aku. Itulah orang, jangankan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad adalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Itu menghidupkan manusia. Udah izin aku. Cuma orang syariat karena tadi selalu lihatnya satu lapis, menuduhlah orang. Widatul wujud, ittihad, hulul. Sehingga ulama-ulama tasawuf dari dulu, Abu Yazid Al-Bustami, hulul, ittihad. Karena kebodohanmu itu. Hanya menuduh orang yang tidak kamu pahami. Tadi. Maka disitulah akunya aku yang mana. Kata Abah juga. Berjalan kepada Tuhan itu harus dengan aku yang sejatinya aku. Itulah kenapa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Udah anta aja udah bagus, udah mukhatab. Maka kenapa sholat itu adalah sebetulnya mukhatab. Assalamualaikum. Tuh. Kamu nabinya dianggap meninggal. Tapi kamu katakan waktu sholat Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan sesuatu yang tidak jelas. Bukan Assalamualaihi. Dia yang disono. Assalamualaikum. Tuh, itu pun masih belum sempurna. Assalamualaikum. Kalau baru makom muraqabah, makom Rasulullah, Allah dan Rasulullah sedang berhadap-hadapan munajat, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar. Si manis dan si gula sedang bertatap wajah. Kata si manis, Assalamualaikum ayuhan nabi. Hei gula, semoga keselamatan kepadamu ya gula, karena aku nyata olehmu. Tuh. Tapi kamu ada olehku. Dijawab oleh si gula. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tuh. Dia mengajak seluruhnya. Bukan dia individu saja. Walaupun tadi si manis udah assalamualaikum, tetapi dia malah mengajak yang lainnya. Assalamu alaina. Itulah Rasulullah. Diri kita itu. Wa ala ibadillahi sholihin. Maka disitulah sesungguhnya kamu harus ngerti dari awal siapa yang ada ini. Tadi semua. Ya. Maka kalau tidak dimulai yang awal adalah dia, maka seluruh ujung sampai ujung pun selama masih kamu, ujung-ujungnya al-mal'un. Maka kamu lihat saksinya. Balham bin Baura. Apa kurang ibadah? Apa nggak cerdas? Barsiso. Apa kurang cerdas? Apa nggak ahli ibadah? Nyemplung lah. Nyemplung. Jadi intinya bukan karena amalnya. Bukan karena ilmunya. Karena Balham bin Baura. Barsiso. Makhluk yang beramal hebat dan berilmu hebat, tapi ada pada sisi dia. Ujungnya adalah syirik. Nah inilah. Kenapa syirik itu bahaya? Karena pada dasarnya Tuhan
sang sutradara itu, sang dalang itu tidak mau disama-samakan. Tidak mau. Karena dialah. Maka Tuhan berikan contoh dalam kehidupan. Jepang ada wayang. Abah pergi ke Alhambra di Spanyol ada wayang. Wayangnya beda. Tapi mirip. Artinya adalah kekuasaan ada di tangan dalang. Di Jepang ada wayang apa nama itu yang dimainkan. Sama. Di Jawa Timur wayang kulit. Jawa Tengah wayang wong. Jawa Barat wayang golek. Itu media. Itu pun kenapa medianya dibedakan oleh Tuhan. Supaya kamu tuh mengerti. Dibeda-beda nih makhluk ini. Beras jadi nasi putih, beras jadi nasi buduk, beras dari nasi ini, beras jadi buras, beras jadi lontong, beras jadi apa. Sengaja dibeda-beda tuh. Bentuk dan rupanya. Disitulah pelajarannya kepada kita. Maka itulah dikatakan perbedaan itu rahmat. Itu kita kalau ngerti dari semua. Betapa. Nah inilah dari awal kisah Tuhan. Jadi Tuhan itu, tadi kata Abah, ada orang yang bertanya ke Abah, kenapa mereka itu jinah? Korea jinah. Karena pakai bahasa kami satai, yang disebut jinah itu apa? Gitu kan tadi. Yang disebut jinah itu apa? Yang disebut nikah itu apa? Pankihu itu kawin apa nikah? Apa bedanya nikah sama kawin? Tuh. Tadi. Kenapa Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum ajwajan litaskunu. Lah litaskunu itu apa? Ajwajan itu apa? Apakah ajwajan begitu kamu dikawinkan oleh KUA disaksikan banyak orang? Apakah itu ajwajan? Belum tentu. Di sini persoalan. Banyak orang, tadi kata Nabi, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang yang tidak saum tapi iftar. Sebenarnya kalau Nabi mau bicara banyak, kalau dilanjutkan kalamnya oleh Abah, banyak orang kawin tapi jinah. Maka disinilah sahabat. Karena sesungguhnya dunia ini adalah pelajaran tauhid kepada kita. Dohir batin, kawinkan. Itulah kata Allah. Dulunya satu, kemudian aku pecah. Nah inilah. Maka akhirnya akibat pecah itulah muncul siang, malam, baik, buruk, laki-laki, perempuan, suka, duka, untung, rugi, surga, neraka, mati, hidup, akibat dipecah. Dan tauhid selalu mengajarkan menyatukan. Domba kawin jadi anak, bohlam domba jantan, domba betina kawin jadi anak domba, laki-laki jantan, perempuan betina, jadilah anak. Tuh. Jadi anak itu jangan terlalu direkayasa. Itu hanya Tuhan ingin memperlihatkan kekuasaannya. Maka anakmu itu bukan anakmu. Ingat itu. Tidak ada yang milik kita. Karena Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana alam alaikan. Dahulu Allah sendiri, sekarang pun Allah sendiri. Maka buat teman kemarin yang ingin menjual tanah, jangan coba-coba jual tanah. Tanah ini bukan milik kita. Itulah harus benar. Yang boleh adalah jual rumah. Oh bah nggak ada rumahnya, kamu niatkan jual kebun. Bah nggak ada pohonnya, taruhlah pisang 2 batang di situ. Kamu niatkan jual kebun. Bilang saya jual kebun pisang walaupun 2 batang bersama tanahnya. Jadi itikodnya jangan menjual tanah. Sama saja kalau kamu menyembelih. Amang sah dengan bismillah? Tidak. Apakah sah menyembelih ayam dengan bismillahi Allahu Akbar? Tidak. Karena Allahu Akbar bukan buruk yang mengantarkan kepada Allah. Karena Allahu Akbar bukan buruk yang bisa membawa kamu kemuliaan pada Allah. Tapi la ilaha illallah lah. Kamu tidak ada, yang ada Allah. Yang disembelih Allah, yang nyembelih Allah. Nah itu. Nah, yang ibadah Allah, yang dituju Allah. Itulah kenapa. Abdullu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah nabi isbat. Kamu nabi, isbat pada dia. Isbat pada kamu, nabi dia.
Itulah kenapa sifat Allah mukhalafatul lil hawadis itu dari awal. Kamu yang ada, dia Adam. Tuh. Terus kalau kamu yang ada, terus kamu sholat, rajin, baca Quran, terus kamu mau dibawa kemana itu amal. Alamatnya kan Allah. Allahnya ya kamu juga. Itu. Ya kan tadi. Allah itu ya tadi. Kalau kamu Allah, kalau nggak iblis. Kan tadi. Sakaro atau kafaro. Dari awal. Karena ini dongeng Tuhan. Sutradaranya dia, kameramennya dia, pemainnya juga dia yang nyamar. Ada main jadi ustadz, ada main jadi tentara, ada main jadi polisi, ada otak umpet dia itu. Maka nanti ilmu itu tentang mata. Jibril itu tentang mata. Jabaroil. Il itu bahasa Ibrani. Yang mampu mengajarkan segala perkara matamu itu. Matamu, Basir Muhammad, Basor Allah atau matamu. Di sini persoalan manusia berilmu dengan mata. Akhirnya bikin muncul lagu Bimbo. Bermata tapi tak melihat. Tuh. Akhirnya tadi. Punya telinga tapi tak mendengar. Berkata tapi bisu. Berhati tapi tak mengerti. Itulah. Lahum kulubun la yabqahuna biha. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Kamu itu binatang. Maka itulah binatang harus disembelih di sini. Karena menyadari hidup itu, basor itu, sama itu, kalam itu, itulah yang membedakan kita dengan binatang. Kalau nggak ada bedanya, terus itulah kata Allah, ulaika kal an'am. Maka inilah zaman sahabat, di mana sulit mencari wujud manusia. Itulah surat Abah. Nanti kalau Abah sampaikan jadi fitnah. Karena manusia itu yang tidak mengerti Allah, walaupun kau sebut buya, sebut kiai, disebut syekh, disebut apa, tetap saja dalam wujud bahimia atau subuhiyah, atau bahkan syaitoniyah. Sekarang banyak manusia. Ingat, Allah itu, iblis bisa meniru Allah. Ingat itu. Karena ada sifat jalalnya. Ada sifat koharnya. Al-mudilnya Allah, ad-doru'nya. Itulah bisa digunakan oleh iblis. Dia ngaku Tuhan, saya Tuhan. Iblis, hati-hati. Tapi iblis, setan itu tidak bisa meniru Muhammad, Rasulullah. Kenapa? Karena Muhammad itu cahaya. Cahaya nggak bisa dengan api. Karena ya nur, ya kalau nggak nur, ya nur. Kalau nar, ya nar. Itulah hanya dua sisi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumat ila nur. Atau walladina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dulumat. Itu saja. Pada saat kamu bersama Allah, Allah lah kamu. Bersama tidak bersama Allah, iblis lah. Itulah kita yang disebut iblis itu. Pada saat tidak bersama Allah. Yang disebut surga itu bersama Allah. Yang disebut neraka itu tidak. Ya Allah semuanya. Tadi. Jalal itu dia, kohar juga dia, jamal juga dia, kamal juga dia. Tergantung kita posisi di mana. Sahabat, maka disinilah kalau kalian sudah ngerti. Kalau kalian ingin mengerti rahasia-rahasia Allah, tadi, marilah ridho kepada Allah. Raditu billahi robban, wabil islami din. Kembalikan milik Allah. Jangan mengaku-ngaku kita wujud. Karena itulah dosa yang paling berkata wujuduka dan bun. Wujudmu itulah yang dosa. Sampai Nabi Muhammad ditegur wastagfir lidan bika. Ay lidan bi wujudika. Itulah syirik jali pada tubuhmu. Syirik khofi pada hatimu. Syirik syir pada ruhmu. Jadi istilah syirik menduakan aku dan kamu. Makanya makom murokobah ada
Mukhatab, anta, ana. Hanya si anta itu kalau seandainya udah jadi si ana. Si sifat itu si zat. Muhammad itu Allah, itu anta ana. Bukan anta kamu, aku, bukan tadi. Maka sekarang pun termasuk adalah puji. Puji itu hanya satu, puji qadim alal qadim. Adapun puji qadim alal hadis, dia memuji dirinya lewat bayangannya. Tuh, itu. Si bayangannya disebut si Ahmad, si Muhammad. Bayangan dia. Dipuji. Dia memuji dirinya. Tuh. Nabi Muhammad memuji Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Dia memuji Allah, Allah pada Muhammad. Karena tadi Muhammadnya sudah terpuji. Pujinya dialirkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Allah memuji dirinya lewat bayangan kepada bayangan. Karena semua makhluk ini al-alamu mir'atu al-haq. Semuanya hanya perwujudan cermin Allah al-haq. Maka jangan bicara halal, haram kalau kamu nggak ngerti. Maka nanti babi, kenapa babi haram? Di sini hanya untuk memperlihatkan dia hak dan batil. Terang dan gelap. Tadi semua. Dan istilah takwa bukan berarti melaksanakan yang disuruh, menjauhi yang dilarang. Siapa dulu yang menjauhi melaksanakan yang disuruh itu? Siapa yang menjauhi yang dilarang itu? Kalau kamu ya tetap nggak bisa. Karena dramanya drama dia. Coba kamu ngaku-ngaku jadi sutradara. Pada saat lagi main, kamu ada sutradara. Kamu diatur permainan kamu ada sutradara. Tiba-tiba kamu ngatur. Nah itulah. Maka kenapa Hikam mengatakan arih nafsaka minat tadbir, rehatkan kamu dari ngatur. Yang dilanjutkan, yang sudah diatur oleh selainmu. Tadi semua. Maka tadi doanya. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakal hamdu. Tuh. Nah itu. Sebenarnya kita doanya sih udah benar, prakteknya udah benar. Itikadnya. Itikad. Dan itikad ini adalah bahaya. Kalau salah itikad. Hancurlah semuanya. Tadi semua. Ya, maka itulah syirik. Maka inilah yang tadi malam Abah. Kita tidak boleh maka dikatakan oleh Syatwaila adalah khairu auqatika waktun tashadu fihi wujuda faqatika. Tadi semua. Wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Waktu terbaikmu adalah saat engkau menyadari kepakiran. Waktu terbaikmu pada saat engkau menyadari kamu tidak ada. Lahayun. Kamu tidak hidup. Lahayun. La ilmun. Kamu. Maka ayah saya selalu nasihatkan. Sep, ini pinter, ini bodoh. Kamu jangan dibodoh. Karena bodoh itu sombong. Orang bodoh itu masih ada. Jadilah kamu bodoh pun tidak. Itulah lahayun. La ilmun. Kamu merasa miskin. Miskin itu sombong. Miskin pun tidak. Hidup pun tidak. Mendengar pun tidak. Maka inilah. Waktu yang terbaik khairu auqatika waktun tashadu fihi wujuda faqatika. Waktu terbaikmu adalah saat engkau menyadari kepakiranmu. Wa turaddu fihi ila wujudi dillatika, dan engkau kembali mengakui ketiadaanmu, kehinaanmu, kepanaanmu. Menyadari kamu syai'in. Kalau kamu masih syai'in, masih kawan, masih makhluk, masih sesuatu, sadarilah itu. Sampailah kamu fana, man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Tuh. Kamu itu nggak bisa fana dan bako, gitu. Kalau nggak fana ya bako, kita makhluk. Nah, kalau kita hanya Allah yang bisa bako dan fana, itu artinya maka Allah itu ijtima. Allah itu awal, ya Allah akhir tuh. Ternyata awal itu akhir. Allah
Kalau makhluk, ya awal ya nggak akhir. Kalau akhir bukan awal, itu makhluk. Jadi supaya kita ngerti ada istilah awal, akhir. Allah itu dohir, tapi batin. Tapi kita kalau dohir, ya nggak batin. Kalau batin, ya bukan dohir. Kalau kita. Maka kembali kepada Allah yang awal, akhir, dohir, batin. Berarti aku ini akhir tapi awal. Tuh. Berarti kita menyadari sebetulnya akhir ini awal. Menyadari sebenarnya dohir ini batin. Maka kita pun ijtima. Itulah man aropa nafsahu bil pana. Kakon aropa robahu bil bako. Maka kata Abah, sebelum kamu menyaksikan dunia yang pana ini menjadi bako, maka engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang bako. Karena makhluk pana akan kembali kepada fana. Makhluk materi akan kembali pada materi. Maka Candi Borobudur menggambarkan kama datu. Kama sama kama sutra. Berarti kama datu adalah kehidupan jasad. Kehidupan nafsu. Kama datu itu. Sama aja kayak kita. Nafsul amarot. Kalau kita. Harus naik rupa datu. Mulailah kamu terjebak dengan rupa. Jangan lagi terjebak pada rupa. Segala rupa. Pada tadi, beras menjadi nasi kuning. Beras jadi nasi wuduk. Itu rupa. Rupa. Beras menjadi lontong. Itu rupa datu. Rupa. Udah wujudnya rubah. Nah, disinilah kamu harus bisa menyadari tagoyurnya alam. Pada saat beras jadi lontong, beras jadi nasi kuning, beras jadi nasi wuduk, kamu sudah tidak akan terjebak karena kamu sudah kembali tadi. Yang rupa-rupa itu syuhudul kasroh bil wahdah, kembalikan pada si beras. Begitu. Maka kamu tidak akan terjebak dengan rupa dan bentuk di alam ini. Walaupun dia bajunya sudah tahu Yahudi, bajunya adalah Nasrani, bajunya Buddha, bajunya Hindu. Ya Allah, aku tertipu lagi. Aku lihat engkau di sebalik si Buddha itu, di sebalik si Hindu itu, di sebalik si Nasrani itu, di sebalik si Israel itu. Karena Nasrani, Buddha, Hindu itu tentang jasadmu. Tadi semua tentang jasadmu. Yahudi itu jasad, Israel itu jasad, Nasrani itu jasad. Seolah-olah begitu. Firaun itu jasad. Namrud itu jasad, iblis itu jasad, Guha Ashabul itu jasad, ikan yang dalam itu jasad. Hanya tentang itu drama Tuhan. Dia nyamar, gitu kan tadi. Ini yang pada saat dia nyamar karena nggak ngerti hakikat Tuhan dari awal, saling tuduh Tuhan yang sedang berhindu, Tuhan yang sedang di Buddha, Tuhan yang pakai baju Islam, saling mengkafirkan. Tuhan senyum aja. Ini makhlukku ini on betul. Pada saat aku berubah bentuk dan rupa, dia hilang tuh kesadarannya. Inilah sahabat. Karena kamu nggak ngerti Tuhan. Kalau kamu sudah ngerti Tuhan, kamu tidak akan bicara Tuhan menyiksamu dalam neraka, membakarmu. Allahu Akbar. Itu penghinaan yang paling hina pada Tuhan. Dari semua. Padahal Tuhan kurang apa melihat pada dirimu, kasih sayangmu pada anakmu. Seburuk anakmu, kamu tidak akan membakarnya. Seburuk anakmu, dosanya, tetap lautan sayangmu mendahului marahmu. Apalagi Tuhan. Jadi orang yang bicara tentang siksa kubur, itu orang yang belum paham Tuhan. Bahkan menuduh Tuhan, menghina Tuhan. Cirinya apa? Tadi dia mengakui milik Tuhan, milik diri tadi. Giliran neraka, surga, siksa, adab, neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka itu. Tuhan punya istilah kayak tadi. Nafsul amaroh, lawamah, mulhimah. Sama nafsu juga. Wel, sakor, jahanam, jahim. Istilah saja. Satu nafsu itu.
Ya kan, kayu pada saat bentuknya gini disebut si meja. Masa kayu bentuk begini namanya misalnya si kusen? Ya enggak. Setiap dirubah bentuk, rubah nama. Tapi jangan lupa esensi hakikatnya. Ayo kau berubah bentuk. Maka itulah kenapa Tuhan sinir sekarang dengan film Transformer tuh. Tuhan sinir tentang manusia yang kena tiplul ma'ani dengan apa namanya sekarang ini, yang istilah bisa merubah kita ke masa lalu dengan wajah ganteng atau ke depan face off atau apa istilahnya. Itu Tuhan sedang menyindirmu bahwa kamu itu nggak ada sebenarnya. Kamu itu wildanun mukhalladun, hakikat diriku tiplul ma'ani, Muhammad yang selalu muda. 15 tahun. Itulah istilah Nabi. Di surga itu nggak ada yang tua. Kamu nggak ngerti lagi. Semua. Jadi manusia ini nggak ngerti dong. Makanya Allah mengatakan. Karena tadi manusia terjebak dengan perumpamaan Allah. Tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang barjar, tentang apa. Hanya istilah-istilah Tuhan. Maka tadi Nabi. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Orang yang hanya tahu istilah. Tapi nggak tahu barangnya, akhirnya akan salah tuduh. Tadi semua kafir tuh salah tuduh. Neraka salah tuduh. Tadi semua. Ya Allah, ya Karim, ingat. Dalang itu satu. Ya. Walaupun begitu dalang itu selalu membawa kita. Kenapa selalu menggunakan nun? Nak butuh. Kami. Mau nggak disebut kami oleh dia? Yang disebut kami oleh dia siapa? Siratal ladina an'amta alaihim. Sebenarnya siapa dia? Para anbiya, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Siratal ladina an'amta alaihim. Bukan ghairil maghdubi alaihim wal. Kalau sudah ghairil maghdub, si Yahudi, si Zionis, si Nasrani, si Namrud, si Fir'aun, si Guha Ashabul Kahfi, si ikan yang menelan Nabi Yunus, penjara, si penjara. Ya Allah, istilah-istilah Tuhan, istilah-istilah Rasulullah yang begitu indah. Karena kan manusia buta mata hatinya. Sehingga dia hanya melihat berkata-kata yang dia tidak mengerti. Tidak menyaksikan. Itulah di penghujung Al-Quran itu amarnya kul. Bukan kul. Hei fulan ceritakan apa yang diceritakan orang lain. Bukan man. It's about you. Kul. Ceritakan dong kemarin gimana tuh. Pergi ke Lombok. Wah, saya naik pesawat gini, saya nyebrang perahu sir. Wah, orang yang bercerita, yang mengalami, asyik. Karena dialah pemainnya. Dia pelakunya. Sekarang orang kisah neraka katanya. Coba, inilah kengacauan terbesar yang ada dalam sejarah manusia. Menceritakan sesuatu yang sebenarnya bukan kenyataannya. Dari semua. Harusnya malu lah. Maka itulah kata Abah. Sebenarnya, seharusnya sih sebenarnya kalau kelihatannya, kalau seandainya boleh nih bikin undang-undang, yang boleh ngomong Allah itu sebetulnya yang udah tahu Allah lah. Gitu. Yang ngomong Rasulullah itu yang tahu Rasulullah lah. Yang tahu hukum Allah dan Rasulullah itu yang tahu Allah dan Rasulullah dulu. Bagaimana kau ceritakan hukum Allah dan Rasulullah kalau kau nggak kenal pada Allah dan Rasulullah? Itulah Allah katakan, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Akan menyesatkan banyak orang. Nah, hari ini Abah saksikan ratusan tahun manusia disesatkan oleh saudara sendiri yang mengaku dirinya ulama, kiai, ustadz. Tapi dia hanyalah pembawa berita bohong yang tidak pernah dia saksikan sendiri. Tadi semua. Ya. Akhirnya ceritanya palsu. Nerakanya palsu. Dia yang cerita neraka sedang dalam neraka. Yang cerita ngomongin surga, dia bukan ahli surga. Maka tadi banyak orang bicara kebaikan tapi bukan pelaku kebaikan. Hanya bicara kebaikan.
tapi bukan pelaku kebaikan. Ingat itu. Karena Rasulullah itu adalah uswah. Uswah itu pelaku kebaikan. Walaupun tidak bicara kebaikan, beliau pelaku kebaikan. Karena agama itu tentang pelaku, perbuatan. Maka kenapa iman itu tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, perbuatan. Syukur al jawarih adalah perbuatan. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur al jawarih dengan perbuatan. Nah, tinggal siapa yang berbuat, karena orang itu harus iman dulu. Imannya harus sempurna. Al imanu kulluh, iman sempurna. Al imanu biru'yatillah, yang sudah bersahadat pada Allah. Bukan katanya sahadatnya. Yang mampu melihat Allah. Itulah syahadat. Syahadat itu bersaksi. Sah, harus sah zatnya. Kalau enggak, berarti kamu ini bertuhankan fiilnya. Bertuhankan asma'nya. Bertuhankan sifatnya. Harus sah zatnya. Syahadat, sah zatnya. Zatnya itu sah. Kalau sudah kamu saksikan nurun ala nurin yahdillahulin. Sudah. Disitulah ada Imam Ghazali menurut kitab Miskatul Anwar. Anwar itu jamak. Nurun ala nurin. Nurun. EMC kuadrat. Energi Tuhan itu akan bisa kamu hitung. Seberapa tebal kamu sebagai si materi. Kalau kamu M-nya materinya termasuk makhluk materi. Sekarang Abah ilmu apa namanya? Ma'rifat bisa Abah hitung energinya. Seberapa tebal kamu manusianya itu M materi. Tapi seberapa tinggi adalah C kuadratnya nurun ala nurinnya. Ah, kata Abah, luar biasa tuh Einstein itu dan Newton. Newton itulah wali besar akhir zaman itu. Einstein. Dari mana dia ngerti itulah EMC kuadrat. Energi tidak berubah. Yang berubah bentuk. Bentuk tergantung dari si M materi. EMC kuadrat. C adalah cahaya yang dikuadratkan. Itulah Samsun dan Badrun. Nurun Pauko Nuri. Miskatul Anwar. Semua. Jadi kamu bicara apapun tergantung M-nya itu. Kalau kamu satu botol ini adalah, kan tidak pernah Tuhan itu, kata Abah juga. Tuhan itu adalah ya awal, ya akhir. Tapi dia awal akhir. Tapi dia akhir, awal juga. Tapi manusia itu kalau akhir bukan awal. Makhluk itu. Kalau awal bukan akhir. Nah, cara kembali pada Tuhan yang awal akhir. Maka tadi, bagaimana Bako bersama tadi? Bersama dia. Panakkan diri kamu itu. Kalau kamu nih, jadi orang, jadi si materi. Katakanlah si ustad tuh, si kiai itu, si syekh tuh, si mursyid itu. Ngaku-ngaku mursyid tapi dianya masih dohir. Ngaku kau mursyid masih senang diagung-agung, masih senang dipuji-puji. Ngaku mursyid masih senang dipandang manusia. Ngaku mursyid masih memanfaatkan rezeki muridnya. Itu bukan mursyid. Tadi. Kalau kamu M sebagai materi, sebagai mursyid. Kalau mursyid itu M-nya itu kosong. Itulah setelah Muharram, Safar, Sifir, kosong. Kembalikan pada kosong. Itulah mursyid. Maka mursyid tidak butuh duit. Bukan tidak butuh duit, tidak akan minta duit. Tidak akan merekayasa ilmu jadi duit. Itu mursyid. Karena Tuhan, ruh itu tidak butuh uang. Mursyid sudah tidak lagi ngomong surga dan neraka. Karena surga ya dia, neraka juga dia. Itu energi ketuhanan yang akan kamu alami. Maka kamu bisa syakaro atau kafaru tergantung dari energinya itu. Tergantung seberapa tebal kamu. Maka sholatnya juga shod lanta. Sidik ilmunya boleh jadi setiap orang boleh belajar ilmu sidik yang benar. Asal sidik tubuhnya, sidik. Tapi lamnya latifun. Nah, si M-nya itu materi. Kalau kamu makhluk materi, ya tentu energinya energi materi. Materi. Maka tadi, kata Einstein, energi tidak akan hilang. Yang ada berubah bentuk. Betul. Sekarang secara ma'rifat Abah buktikan.
Tadi, ruh itu ternyata bisa masuk ke kodok, bisa masuk ke kutu, ruh itu bisa masuk ke binatang. Ruh itu bisa masuk kemanapun. Makanya, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Adapun ruh tersebut golongan celaka, bodoh, tidak kenal Tuhan, maka siap-siap dari manusia, dari ashabul yamin ke ashabus simal, golongan kiri. Golongan kiri itu apa? Nah, segala selain makhluk yang disebut manusia, golongan kiri. Karena ruh itu terserah, dimasukin karena gelas ini mirip, masukin ke cangkir ini mirip, ruh itu. Dimasukin ke botol ini mirip. Itulah ruh. Dan itulah energi. Energi. Ruh itu energi yang menghidupkan. Maka ya Allah, antara ilmu salaf dan ilmu khalaf, ilmu ma'rifat dan ilmu biologi, antropologi, fisika, kimia, biologi, itu nyatu. Kepler, Archimedes. Nah, Archimedes, hukum Kepler, bejana berhubungan. Kalau bejana berhubungan, bejana ini dan bejana ini berhubungan, kayak kholik dan makhluk berhubungan. Itulah kenapa yang disebut sholat itu la sholata ila bihuduril qalbi. Kalau seandainya dua bejana ini berhubungan, maka tadi ada wujud arad, ada wujud tadi. Ada kodim zati, ada kodim idofi. Kodim zaman, si kodim idofi, kodim zaman ini berhubungan dengan kodim zati. Tadi. Makanya juga sama kiasnya, bisa kias tadi. Lugawi, kias usuli, dan kias mantiki bersatu. Bisa dibahas secara kias mantiki, kias usuli, dan kias idofi. Kodim zati, kodim zamani, kodim idofi. Tadi. Itu hukum Archimedes ternyata. Hukum Kepler, hukum bejana berhubungan. Kalau benda itu geret ke sini 50%, berarti dia meninggalkan tempat 50%. Itulah disebut tawakal. Kalau kamu buang air kemanusiaanmu, kebodohanmu, kejahilanmu 50%, Allah mengisi 50%. Kau matikan dirimu sempurna. Man aropa nafsahu, faqad aropa robbahu, wa man aropa robbahu fasadal jasad. Pada saat kau sudah kenal dia, hilanglah. Setelah kau buang isi air ini, bukan kamu, maka yang ada dia. Disitulah semua makhluk yang fana ini menjadi bako. Semua perempuan di dunia ini istri kamu adalah bidadari, hurun in kepadamu. Bidadari. Maka kalau semuanya Allah, maka Nabi suka bersabda di penghujung, kalau sudah sampai laut, kata Nabi, itu juga ingat, sanepan Rasul. Kata Nabi, apapun kalau sudah sampai kepada laut, bangkainya halal. Tuh.